بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده لا شريك له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد. Kita teruskan kembali insyaallah taala pembahasan kita kali ini, pembahasan kitab Manhajus Salikin li Syekh Sa'di rahmatullahi taala alaih. Dan pembahasan terakhir kita bahas yaitu yang berkaitan tentang al-asya an-najisah, sesuatu yang najis. Syekh Sa'di rahmatullahi taala alaih, beliau menyebutkan al-asya, sesuatu yang najis, adalah yang pertama baul al-adami, kencingnya al-adami, manusia. Kemudian yang kedua wa adiratuhu, kotorannya. Dan pembahasan ini telah kita bahas bahwa kotoran di sini dua, yaitu air kencing dan juga kotoran dari Bani Adam, bahwa najis. Baik, kemudian yang ketiga dikatakan oleh Syekh Sa'di rahmatullahi taala alaih, al-asya an-najisah, yaitu ad-dam, darah. Qala rahimahullahu taala wad-dam, yang ketiga dari al-asya an-najisah, ad-dam, yaitu darah. Illa annahu yu'fa anid-dam al-yasir. Darah itu Syekh Sa'di mengatakan najis illa, kecuali dimaafkan dari darah yang sedikit, Nah. Wa mithluhu, dan contohnya ad-damul masfuh minal hayawanil ma'kul duna alladhi yabqa fil lahm wal uruq fa innahu tahir. Berkata Syekh Sa'di rahimahullahu ta'ala bahwa sesuatu yang najis adalah darah, terkecuali di sana darah yang sedikit itu dimaafkan. Wa mithluhu, dan contohnya ad-dam al-masfuh minal hayawani al-ma'kul, yaitu darah yang al-masfuh. Al-masfuh itu darah yang mengalir. Darah yang mengalir minal hayawani al-ma'kul, dari hewan yang al-ma'kul, hewan yang halal untuk dimakan. Kambing, sapi, unta. Syekh Sa'di berpendapat bahwa darah yang keluar yang banyak itu najis, kecuali sedikit, yang dimana sedikit tadi menempel di lahm, daging, wal uruq yaitu menempel di urat-urat, fa innahu tahir, maka itu suci. Sebagaimana Syekh Sa'di mengatakan illa annahu yu'fa anid dam al-yasir, kecuali yu'fa, dimaafkan darah yang sedikit, yaitu yang tadi, yang darah yang menempel di daging dan juga di urat-urat. Dikatakan oleh Syekh Sa'di fa innahu tahir, bahwa Syekh Sa'di, bahwa yang menempel di daging dan juga di urat itu tahir, suci. Baik, sekarang kita masuk ke dalam permasalahan dam, darah. Hal huwa najis am tahir? Mereka yang mengatakan bahwa darah itu najis sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala,
innama harrama 'alaikumul maita wad-dama wa lahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat yang 173, innama harrama 'alaikum, sesungguhnya diharamkan kepada kalian al-maita, bangkai, wad-dam, darah, walahmal khinzir, dan daging babi, wa ma uhilla bihi li ghairillah, dan yang disembelih selain dari nama Allah Subhanahu wa taala. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa ayyakuna maitatan aw daman masfuhan. Dalam surat Al-An'am ayat yang ke-145 Allah Subhanahu wa taala berfirman, qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman, katakanlah tidak kudapati di dalamnya, di dalam apa yang diwahyukan kepadaku, muharraman ala ta'imin yat'amuhu, sesuatu yang diharamkan makanannya, jadi makanan yang bagi ingin memakannya, illa ayyakuna maitatan au daman masfuhan, kecuali daging hewan yang mati yaitu bangkai, wa daman masfuhan, dan darah yang masfuhan, darah yang mengalir. Nah, qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa ayakuna maitatan aw daman masfuhan aw lahman khinzir fa innahu riksun. Mereka yang berpendapat bahwa darah itu adalah najis, firman Allah Subhanahu wa taala yang tadi disebutkan, fa innahu riksun, mereka mengatakan riksun itu najis. Riksun najis. Nah. Dari permasalahan ini, darah, ada yang mengatakan najis, ada yang mengatakan tidak najis. Mereka yang mengatakan najis, dalilnya sebagaimana tadi kita sebutkan ayat dari surat Al-Baqarah dan juga ayat dari surat Al-An'am. Mereka yang mengatakan, saya ulangi, mereka yang mengatakan tidak najis, mereka berpendapat bahwa tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa darah itu najis kecuali darah haid. Darah haid sebagaimana dalam hadis Asma, ketika datang seorang wanita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dimana ada darah haid yang menempel di pakaian, kemudian Nabi mengatakan tahuttuhu thumma taqrusuhu bil ma thumma tandahuhu wa tusalli fihi. Hadis muttafaqun alaih. Seorang wanita yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang di mana pakaiannya terkena darah haid, Nabi mengatakan tahuttuhu, engkau bersihkan, engkau gosok, engkau cuci, engkau sirami dengan air, wa tusalli fihi, kemudian engkau salat menggunakan pakaian tadi. Ini dalil menunjukkan bahwa darah haid najis. Dan mereka mengatakan bahwa selain dari darah haid itu tidak najis, pertama, tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa darah itu najis. Sedangkan ayat yang disebutkan fa innahu riksun, surat Al-An'am, qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa ayyakuna maitatan aw daman masfuhan aw lahmal khinzir fa innahu riksun.
Bahwa riksun di sini Imam Syaukani mengatakan dalam kitabnya Sail Jarrar, mana riks di sini adalah haram. Mana riks di sini adalah haram. Ini haram untuk dimakan. Kenapa? Karena itu adalah merupakan siyaq dari ayat. Ayat itu menunjukkan bahwa sesuatu yang dimakan sebagaimana kita ulangi, qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu, terhadap makanan yang dimakan. Terhadap makanan yang dimakan. Illa ala ta'imin yat'amuhu illa ayakuna maitatan aw daman masfuhan aw lahmal khinzir, kecuali maitah, bangkai, darah yang mengalir, kemudian lahmal khinzir. Yang dimaukan ayat di sini yaitu haram untuk dimakan. Sebagaimana lahmul khinzir, sebagaimana al-maitah dan damul masfuh, yang diharamkan adalah memakannya. Nah, dan para ulama menyebutkan bahwa setiap yang najis haram. Akan tetapi tidak semua yang haram itu najis. Mereka mengatakan bahwa setiap yang najis haram. Sesuatu yang najis haram untuk dimakan. Akan tetapi tidak semua yang haram itu najis. Contoh permasalahan tentang yang dimana terdapat ikhtilaf para ulama, al-khamr huwa haram untuk diminum. Wal najis, apakah khamr itu najis? Khilaf para ulama bahwa yang rajih al-khamr laisa binajis, tidak najis. Kenapa? Karena yang diharamkan adalah meminumnya. Haram. Najis tidak? Tidak. Apa dalilnya? Sebagaimana khamr pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika khamr itu diharamkan, para sahabat menumpahkannya di pasar mereka. Bahkan ketika Nabi SAW ada seseorang yang datang kepada Nabi menghadiahkan al-khamr. Kemudian Nabi mengatakan, apakah engkau tidak tahu bahwa khamr itu telah diharamkan? Orang tadi mengatakan, kalau begitu saya akan jual ya Rasulullah. Kemudian Nabi mengatakan, innallaha idza harrama syai'an harrama thamanahu. Allah apabila mengharamkan sesuatu, haram pula uang dari yang didapatkan dari hasil yang jual haram tadi. Kemudian orang tadi membuka botol khamr dan menumpahkannya di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau itu najis, maka Nabi mengatakan jangan tumpahkan di sini, ini najis. Nah, di hadapan Nabi SAW ditumpahkan. Dan juga di pasar kaum muslimin, ketika diharamkan, mereka menumpahkannya di situ. Kalau itu najis, tidak boleh. Pasar kaum muslimin terdapat sesuatu yang najis, karena akan terinjak-injak oleh orang yang lewat. Dengan ini bahwa setiap yang najis adalah haram, akan tetapi tidak semua yang haram adalah sesuatu yang najis. Sama seperti narkoba. Haram tidak? Haram. Ganja haram. Nah, apakah itu najis atau tidak? Haram, na'am. Seseorang memakainya, menghisapnya, narkoba yang lain, haram karena bisa membunuh. Nah, akan tetapi apakah najis atau tidak? Jawabannya tidak najis. Nah, dan juga dalil yang menunjukkan bahwa darah itu tidak najis, nah, sebagaimana Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu ketika beliau menyembelih hewan, kemudian darahnya itu mengenai pakaiannya,
kemudian Ibnu Mas'ud salat dengan memakai pakaian tadi. Salat dengan memakai pakaian tadi. Wallahu taala a'lam. Nah, mereka yang mengatakan tidak najis sebagaimana pendapat Syekh Albani dan juga Imam Syaukani rahmatullahi taala alaihi wa Siddiq Hasan Khan. Bahkan Imam Syaukani beliau mengatakan bahwa semua darah, ini terkecuali darah haidnya, darah haid najis. Semua darah yang dimana hukum asalnya itu adalah suci, tidak najis, kecuali di sana ada dalil yang menunjukkan bahwa itu adalah najis. Sedangkan ayat menunjukkan bahwa riksun, bahwa itu adalah riks, fa innahu riksun, bahwa makna riks di sini adalah haram, kotor atau haram, bukan najis. Wallahu taala alam. Sebagaimana yang tadi kita sebutkan bahwa tidak setiap sesuatu yang haram itu najis. Tidak semua yang haram itu najis. Wallahu taala alam. Dengan ini yang rajih dari ad-dam bahwa tahir, laisa binajis. Qala rahimahullahu taala, wa minan najasat baul warawathu kulli hayawani muharram aqluhu. Dan sesuatu yang najis, baul, air kencing, dan juga kotoran, warawathu kulli hayawan, dan kotoran setiap hewan yang diharamkan makannya. Nah, berkata Syekh Sa'di rahmatullahi taala alaih, dan sesuatu yang najis adalah air kencing dan kotoran binatang yang haram untuk dimakan. Air kencing dan kotoran binatang, dan Syekh Sa'di di sana akan menyebutkan kalau binatang yang halal untuk dimakan, maka air kencingnya di sana, kotoran dan air kencingnya tahirah, suci. Taib, air kencing dan juga kotoran binatang yang haram untuk dimakan, apakah itu najis atau tidak? Di sana terdapat khilaf di antara para ulama tentang permasalahan air kencing binatang yang dimakan dagingnya dan juga tidak dimakan dagingnya. Nah, kita jadiin satu tentang permasalahan air kencing binatang dan juga kotoran binatang, baik yang dimakan dagingnya atau tidak dimakan dagingnya. Ada yang mengatakan bahwa suci air kencingnya dan kotorannya, yang dimakan dagingnya, sedangkan yang tidak dimakan haram. Ada yang berpendapat bahwa semua kotoran dan air kencing binatang najis, baik yang dimakan dagingnya ataupun yang tidak dimakan dagingnya. Ada juga para ulama yang berpendapat bahwa semua kotoran dan air kencing binatang itu suci, tidak najis. Mereka yang berpendapat bahwa kalau yang dimakan dagingnya itu tidak najis, yaitu kisah dalam hadis Anas bin Malik, satu kelompok dari Uraniyin yang mereka dalam keadaan sakit
Nabi memerintahkan untuk meminum susu unta dan air kencing unta. Dan juga hadis Jabir yang menunjukkan ketika Nabi ditanya seseorang yang baik. Kemudian dalam hadis bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah tawaf dengan menggunakan untanya. Tentunya unta senantiasa buang air kecil, buang air besar di mana saja. Nah, sedangkan Baitullah ketika di sana ada sesuatu yang najis maka tidak boleh untuk masuk ke dalam atau bahkan mengotori. Ini ketika tawaf. Ini menunjukkan bahwa makanan daging yang dimakan, hewan yang dimakan dagingnya itu air kencing dan kotorannya suci. Nah, sedangkan yang tidak dimakan najis. Ada yang mengatakan bahwa semua najis, semua najis. Mereka berdalilkan bahwa dengan mengatakan bahwa hal itu najis, hewan, manusia itu makanannya lebih baik daripada hewan. Manusia kadang minum air saja direbus, disaring pakai filter. Sekarang kalau kambing minumnya, minum apa? Minuman yang difilter atau minum di sungai begitu saja, kasih air atau abakan air mentah. Nah, makanannya manusia, makanan yang Allah yang enak-enak, minumnya jus dan sebagainya. Kambing makan rumput atau makan yang lain dedaunan. Mereka berpendapat bahwa kenapa binatang yang dimana makanannya itu manusia lebih baik dari makanannya daripada binatang, sedangkan binatang makanannya hanya rumput, minumnya yang air bahkan di sungai atau di danau dan sebagainya, bahkan air kali, kok suci. Sedangkan manusia makanannya yang makanan lebih baik daripada binatang itu najis. Sehingga mereka mengatakan bahwa air kencing dan juga kotoran dari binatang yang dimakan itu harus lebih najis daripada manusia. Kenapa? Karena makanannya lebih kotor daripada makanan manusia. Bahkan air minumnya air kali. Nah, ini pendapat mereka. Nah, dan juga ada yang mengatakan bahwa semuanya suci, baik yang dimakan dagingnya ataupun tidak dimakan dagingnya, dan ini yang rajih wallahu taala alam, sebagaimana dikatakan oleh Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih. Limadza? Karena tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa kotoran binatang yang tidak dimakan dagingnya itu najis. Tidak ada dalil. Nah, bahkan di sana disebutkan bahwa pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu anjing masuk keluar ke dalam masjid pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bahkan dibiarkan begitu saja. Kalau itu najis, tentunya akan dilarang untuk masuk ke dalam masjid. Karena itu adalah merupakan rumah Allah Subhanahu Wa Taala dan harus dibersihkan dengan sesuatu yang, dan harus dihindari dari sesuatu yang najis. Dihindari sesuatu yang najis. Nah, dengan ini wallahu taala alam bahwa baul, air kencing dan juga kotoran dari binatang yang haram untuk dimakan itu tidak najis. Itu tidak najis wallahu taala alam. Dan masalah ini masalah khilafiyah. Nah, tapi yang rajih wallahu taala alam sebagaimana Imam Syaukani mengatakan itu tidak najis. Kita cukupkan pertemuan kita sampai di sini. Insyaallah taala kita teruskan kembali pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdik
asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilaikum dzikra. Allah menyediakan azab yang keras bagi mereka. Maka bertakwalah kepada Allah, wahai orang-orang yang mempunyai akal, yaitu orang-orang yang beriman. Sungguh, Allah telah menurunkan peringatan kepadamu. Inilah 91,8 FM Radio Indosiar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wahdahu la syarikalah wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira. Tsumma amma ba'd. Kita teruskan kembali insyaallah taala pembahasan kita kali ini, pembahasan kitab Manhajus Salikin li Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala. Pembahasan terakhir yang kita bahas yang diantaranya yaitu al-asya an-najisah, sesuatu yang najis. Dan disebutkan oleh Syekh Sa'di rahmatullahi ta'ala alaih, yang pertama yaitu baul al-adami, air kencing manusia, wa adhiratuhu, kotorannya juga. Kemudian yang ketiga waddam, ila annahu yu'fa anid dam al-yasir, darah, ila annahu yu'fa anid dam al-yasir, kecuali dimaafkan darah yang sedikit. Dan contohnya dam al-masfu minal hayawani ma'kul duna alladhi yabqa fi al-lahm wal uruq fa innahu tahir. Nah, Syekh Sa'di rahmatullahi ta'ala alaih berpendapat bahwa darah itu najis terkecuali darah yang sedikit yang menempel di lahm, daging, di urat-urat. Dikatakan oleh Syekh Sa'di rahmatullahi ta'ala alaih fa innahu tahir. Dan masalah ini masalah khilafiyah, dan yang rajih wallahu ta'ala alam bahwa al-dam huwa tahir laisa binajis. Nah, sebagaimana pembahasan yang telah kita bahas. Kemudian al-asya an-najisah yang dikatakan oleh Syekh Sa'di rahmatullahi ta'ala alaih, wa minan najasat al-baul wa rawathu kulli hayawanin muharramah akluhu. Dan termasuk sesuatu yang najis yaitu air kencing dan kotoran setiap binatang yang haram untuk dimakan. Nah, dan pembahasan ini juga telah kita bahas bahwa yang rajih wallahu ta'ala alam bahwa tahir. Nah, dan sebagaimana disebutkan di muqaddimah, Syekh Sa'di rahmatullahi ta'ala alaih, beliau meringkas pembahasan fikih di sini dan beliau mentarjih dari pendapat beliau sendiri. Nah, dan sebagaimana kita ketahui bahwa masail fikhiyah di sana terdapat ikhtilaf di antara para ulama, sehingga di dalam permasalahan ini kita sebutkan dalil-dalilnya dan sebutkan kita yang pendapat-pendapat yang rajih. Qala rahimahullahu taala, kita teruskan kembali pembahasan kita.
Qala rahimahullahu ta'ala was-siba' kulluha najisah. Was-siba' kulluha najisah. Nah, was-siba' dan binatang buas kulluha najisah, semuanya najis. Nah, ini pendapat Syekh Sa'di rahmatullahi ta'ala alaih dari kotorannya dan juga dari air kencingnya. Dan setelah kita bahas pembahasan ini sama dengan pembahasan yang sebelumnya tentang permasalahan air kencing dan kotoran binatang, baik yang dimakan dagingnya ataupun baik yang tidak dimakan dagingnya, bahwa tahir. Qala rahimahullahu ta'ala wa kadzalika al-maitat illa maitat al-adami wa ma la nafsa lahu sa'ilah was-samak wal-jarad li'annaha tahirah. Berkata Syekh Sa'di rahmatullahi ta'ala alaih, wa kadzalika al-maitat, dan sesuatu yang najis adalah bangkai-bangkai. Illa maitat al-adami, kecuali maitah al-adami, wa ma la nafsa lahu sa'ilah, kecuali manusia yang sudah meninggal itu tidak najis. Wa ma la nafsa sa'ilah, dan yang di sana yang tidak ada darahnya, yang tidak mengalir, bangkainya tidak najis. Was-samak, dan ikan, wal jarad, belalang, li'annaha tahirah, dan itu suci, bangkainya tidak najis. Nah, Qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, hurrimat 'alaikumul maitah waddam ila akhiriha, dalam surat Al-Maidah ayat yang ketiga. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, hurrimat 'alaikumul maitah waddam, diharamkan pada kalian al-maitah, bangkai, waddam, dam, darah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, al-mu'min la yanjus hayyan wala mayyitan. Seorang mukmin itu tidak najis, baik yang hidup dan juga baik yang sudah meninggal. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, uhillat lana maitatan wa daman. Wa amma al-maitatan fal hut wal jarad, wa amma ad-daman fal kabid wat tihal. Rawahu Ahmad wa Ibnu Majah. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, uhillat lana maitatan wa daman, dihalalkan bagi kami dua bangkai dan dua darah. Ammal maitatan, dua bangkai, fal hut wal jarad, al hut ikan, jarad belalang. Wa amma dama, dan dua darah, fal kabid wat tihal, hati dan limpa. Rawahu Ahmad dan juga Ibnu Majah. Hadis ini sanadnya sahih dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Dan hadis yang sebelumnya, hadis al-mu'min la yanjus hayyan wala mayyitan, hadis dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Hadis yang kedua, uhillat lana maitatan wa daman, itu hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan juga Ibnu Majah. Dan hadis ini sanadnya mauquf. Sanadnya mauquf, akan tetapi di sana ada
hukum rafa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan terdapatnya hukum rafa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam karena ini permasalahan halal dan haram. Dan para sahabat tidak mendapatkan hal seperti ini kecuali mereka mendapatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan ini hadis Ibnu Umar, "Uhillat lana maitatan wad daman," sanadnya mauquf dan di sana terdapat hukum rafa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Al-asya an-najisah dikatakan oleh Syekh Sa'di rahmatullahi taala alaih yaitu bangkai, kecuali manusia dan yang darahnya tidak mengalir, seperti lalat. Nah, ini binatang-binatang yang kecil, semut. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza waqa'a adz-dzubab fi syarabi ahadikum falyaghmishu thumma liyanza'hu fa inna fi ahadi janahaihi da' wa fil akhar shifa." Hadis akhrajahu Al-Bukhari. Dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza waqa'a ad-dubab," apabila lalat itu masuk ke minuman kalian, falyaghmishu. Falyaghmishu di sini yaitu celupkan lalat tadi. Tsumma liyanza'hu, setelah celupkan maka kemudian ambil kembali lalat tadi. Celupkan, kemudian ambil, keluarkan. Fa inna fi ahadi janahaihi da. Nabi mengatakan dikarenakan di salah satu sayapnya itu ada penyakit. Wa fil akhar shifa. Wa fil akhar shifa, dan yang sayap yang lainnya terdapat penawarnya, terdapat obatnya. Hadis ini menunjukkan bahwa binatang yang dimana darahnya tidak mengalir itu bangkainya tidak najis. Hadis ini dalil yang menunjukkan bahwa binatang yang darahnya tidak mengalir, darahnya tidak najis. Karena apabila di sana minuman yang terkena lalat, apalagi minumannya panas, kopi atau teh, yang dimana masuk lalat, seharusnya langsung mati. Nabi mengatakan falyaghmishu, celupkan ke dalam. Kemudian setelah itu ambil, keluarkan. Nah, karena salah satu dari sayap lalat tadi ada penyakit. Penawarnya apa? Sayap yang salah satunya lagi. Sayap yang satunya lagi. Kalau misalkan itu najis bangkainya, niscaya Nabi SAW tidak menyuruh untuk mencelupkan. Kemudian kena badan minuman tadi, boleh seseorang untuk minumnya. Kalau misalkan najis, tentunya tidak boleh seseorang untuk minumnya, apalagi airnya yang sedikit, bukan gelas ini yang terlalu besar, gelasnya kecil misalkan, kan suka ada, kadang suka lalat kadang cari yang manis, atau suka masuk dalam. Kemudian ketika kita dicelupkan kemudian keluarkan, boleh tidak minuman yang kemasukan lalat tadi kita minum? Jawabannya boleh. Kenapa? Karena
binatang yang darahnya tadi tidak mengalir, maka bangkainya tidak najis. Begitu juga misalkan ada gula, masukin semut, semutnya sudah pada mati di situ. Kamu pilih gula-gula yang di sana tidak ada semutnya. Nah, dan bangkainya najis tidak? Jawabannya tidak. Nah, akrab, kalajengking dan juga yang lainnya dari binatang-binatang kecil yang di sana tidak ada, yang darahnya tidak mengalir, maka bangkainya tidak najis. Bangkainya tidak najis. Nah. Taib. Wasamak wal jarad li'annaha tahirah, dan juga bangkai dan belalang. Nah, dan juga Nabi SAW ketika ditanya oleh salah satu sahabatnya, dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, hadis ini disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar di awal dari kitab Bulughul Maram. Nabi ketika ditanya tentang air laut, yakni diperbolehkan tidak untuk pakai bersuci, kemudian Nabi mengatakan huwa tahur ma'uhu hillu maitatu, airnya suci dan bangkainya halal. Bangkainya dari samak halal. Nah, boleh seseorang untuk memakannya karena bangkainya halal. Dan juga al-jarad, yang dimana para sahabat Nabi SAW pun dalam hadis sebutkan ghazawna ma'an Nabi SAW sab'a ghazawat na'kul al-jarad. Kami ikut berperang bersama Nabi SAW 7 kali peperangan. Na'kul jarad, kami memakan jarad, belalang. Nah, baik di sana misalkan belangnya, bangkainya halal untuk dimakan, bahwa jais. Dan sebagaimana hadis yang tadi kita sebutkan, uhillat lana maitatan wadaman. Nah, 2 darah yang diperbolehkan yang halal itu al-kabid wa tihal. Al-kabid wa tihal, hati dan juga limpa, itu yang diperbolehkan. Nah, sedangkan darah-darah yang di sana, darah yang mengalir seperti darah al-masfuh minal hayawan al-ma'kul, darah yang mengalir dari hewan yang dimakan dagingnya, sebagaimana kita sebutkan bahwa najis tidak, jawabannya tidak najis. Yang diharamkan adalah memakannya. Yang diharamkan adalah memakannya. Sedangkan najis tidak najis. Nah, sebagaimana pembahasan ini telah kita bahas pada pembahasan yang sebelumnya. Yang diharamkan adalah memakannya. Nah, di sebagian tempat ada darah-darah yang dimakan. Darah sapi, darah kambing dikumpulkan, kemudian disimpan di freezer. Bentuknya kalau sudah dipotong, ketika dia sudah dibekukan, seperti hati, seperti hati. Nah, sebagian tempat dimakan seperti ini. Padahal itu mayajus, nggak boleh, haram seseorang untuk memakannya. Nggak tahu namanya apa itu. Nah, di sebagian daerah ada darah dikumpulkan, kemudian dibekukan, nanti dipotong kotak-kotak, dibikin sayur. Hada ma yajuz, hada haram. Nah, dan juga al-maitah al-adami bahwa tidak najis. Nabi SAW al-mu'min la yanjus hayyan wala mayyitan. Nah, qala rahimahullahu ta'ala wa amma
arwathul hayawanat al-ma'qulah wa abwaluha fahiya tahira. Sedangkan kotoran-kotoran dari hewan-hewan yang dimakan dagingnya dan juga air kencingnya fahiya tahirah. Sebutkan fahiya tahir, suci. Nah, suci itu tidak najis. Nah, dan pembahasan ini pernah kita bahas pada pembahasan yang sebelumnya, disatukan dengan permasalahan yaitu kotoran binatang yang kotoran dan juga air kencing binatang yang dimakan dagingnya dan juga yang tidak dimakan dagingnya telah kita bahas pada pertemuan yang sebelumnya. Qala rahimahullahu ta'ala wa mani al-adami tahir. Kana an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaghsilu ratbahu wa yafruqu yabisahu. Dan juga air mani Bani Adam hiya tahira, suci. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yaghsiru ratbahu, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mencuci ketika mani itu dalam keadaan basah, dan yafruqu yabisahu, dikerik ketika dalam keadaan kering. Nah, sekarang kita masuk dalam pembahasan bahwa air mani hal huwa najis amla, najis atau tidak. Jawabannya yang rajih tidak najis, fahuwa tahir. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Aisyah mengatakan, Aisyah pernah mengerik air mani yang terkena pakaian, dikerik dengan kukunya, kerik dengan kukunya. Nah, ini dalil menunjukkan bahwa air mani manusia itu tidak najis. Kalau najis bahwa setelah dikerik itu harus dicuci sampai bersih. Akan tetapi ketika Aisyah mengeriknya, nah, kemudian Nabi SAW sholat menggunakan pakaian tadi. Nah, sholat menggunakan pakaian tadi. Nah, ini dalil menunjukkan bahwa air mani fahuwa tahir laisa binajis. Berbeda dengan madhi. Kalau madhi najis. Nah, perbedaannya dengan mani, kalau madhi tidak terasa, sedangkan apabila air mani keluarnya terasa. Dari sifatnya pun berbeda. Nah, dan air mani di sana ketika keluar seseorang terasa, sedangkan madhi seseorang tidak terasa. Dan madhi sebagaimana Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu menyuruh Miqdad untuk bertanya kepada Nabi, karena Ali bin Abi Thalib seorang lelaki yang sering keluar air madhi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ighsil dzakara wa tawadda." Cucilah kemaluan, kemudian berwudulah. Dalil menunjukkan bahwa Nabi memerintahkan untuk mencuci kemaluan yang terkena dari air madhi tadi. Yang terkena air madhi tadi ini menunjukkan bahwa madhi najis, sedangkan mani tidak najis. Dan di sana ada madhi, ada mani, ada wadi. Nah, kalau madhi itu najis dan keluarnya pun tidak terasa ketika seseorang melihat dengan syahwat, melihat istrinya dengan syahwat, bercumbu rayu, keluar
air madi, nah, maka itu najis. Sedangkan mani tidak najis. Wadi najis. Wadi di sini ketika sudah selesai buang air kecil, biasanya keluar ada cairan madi. Ada cairan wadi. Saya ulangi, ketika seorang sudah buang air kecil, nah, ketika ada yang kental di situ, terakhir di mungkin dia kecapean, olahraga dan sebagainya, keluar cairan, itu namanya wadi. Najis tidak? Jawabannya najis. Nah, karena dia berbarengan keluarnya dengan air kencing. Dan air kencing manusia najis, sebagaimana pembahasan yang telah kita bahas pada pembahasan yang sebelumnya. Nah, baik, kita cukupkan pertemuan kita sampai di sini. Insyaallah taala kita teruskan kembali pembahasan kita pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelas MT 11 MT 12 ujian semester, karena kemarin ada pembahasan dari Durul Bahiyah setengah yang sedikit lagi belum selesai, kemudian baru setelah selesai masuk ke Manhajus Salikin. Manhajus Salikin kita baru sedikit pembahasan yang telah kita bahas. Nah, sehingga ujiannya masih ujian Durul Bahiyah, pembahasan terakhir dari Kitabu Jihad, ya, MT 11 MT 12. Karena Manhajus Salikin masih sedikit pembahasannya, masih sedikit. Nah, karena kita kemarin waktunya yakni Durul Bahiyah belum selesai. Nah, ketika sudah selesai baru masuk ke sini. Nah, sehingga jangan lupa nanti hari Senin ujian semesternya nanti dari kitab Jihad sampai akhir. Kitab Jihad sampai akhir dari kitab Durul Bahiyah dari Imam Syaukani. Kitabnya yang di lemari dikeluarkan lagi, ya, di murojaah, dalil-dalilnya, hal-hal yang berkaitan tentang permasalahan dari jihad yang dilihat, nah, dari awal sampai akhir, ya. Mungkin ada beberapa yang lupa, ya di murojaah. Soalnya insya Allah tidak susah. Muhammad. Demikianlah telah Anda ikuti bersama kajian dakwah Islamiyah bersama Al-Ustaz Hilmi Abdul Qadir Bajri di 91,8 FM Radio Indosiar. Kini kita ikuti acara selanjutnya. Bismillah.